teman-teman, perkenalkan nama saya Hadijah Della Rusfika dengan NIM 241110243131331 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda. Hari ini saya akan membahas materi tentang ragam bahasa dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Teman-teman, pernah nggak sih kalian terpikir mengapa bahasa Indonesia yang kita gunakan bisa terdengar berbeda di setiap tempat? Atau mengapa cara berbicara kita di lingkungan yang formal itu berbeda dengan cara bicara kita di tempat tongkrongan? Hari ini saya akan membedah atau membahas 4 poin penting mengenai ragam, situasi, kedudukan, hingga tata tulis bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Yang pertama, kita bahas tentang ragam bahasanya dulu ya. Secara sederhana, ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang muncul karena adanya perbedaan latar belakang penutur, wilayah pemakaian, serta situasi saat bahasa itu digunakan. Ragam ini dibedakan menjadi 2 kategori ini, teman-teman. Yang pertama ada berdasarkan penutur, ada dialek yang dipengaruhi daerah asal, pendidikan yang membedakan bahasa baku dan non-baku, serta sikap atau gaya bicara yang menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Lalu yang kedua, berdasarkan pemakaian. Ini tergantung pada bidangnya, seperti istilahnya di bidang hukum atau medis dan lain-lain, dan sarana. Ingat ya, ragam tulis harus jauh lebih cermat dibanding ragam lisan. Karena di ragam tulis ini tidak ada ekspresi wajah atau intonasi yang membantu penjelasannya. Lalu poin keduanya adalah situasi diklosia. Sederhananya ini adalah penggunaan 2 ragam bahasa dalam fungsi sosial yang berbeda nih teman-teman. Yang pertama ada ragam tinggi atau high, digunakan untuk situasi resmi seperti kuliah, pidato, atau karya ilmiah. Lalu yang kedua ada ragam rendah atau low, biasanya digunakan saat santai aja nih teman-teman. Misalnya mengobrol dengan teman di kantin, atau mengirim pesan pribadi, dan yang lain-lainnya ya teman-teman, yang di situasinya yang sangat santai. Keduanya punya porsinya masing-masing kok. Lalu yang ketiga ini apa sih peran bahasa Indonesia bagi kita? Peran bahasa Indonesia untuk kita ini ada 3. Yang pertama, sebagai bahasa negara, ini adalah bahasa resmi untuk hukum, dokumen negara, dan pengantar pendidikan. Lalu yang kedua, sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke tanpa menghapus identitas budaya daerah asal kita. Wow. Lalu yang ketiga, ada sebagai bahasa ilmu pengetahuan nih teman-teman. Ini gunanya agar tidak ada salah paham akibat perbedaan bahasa daerah saat menyampaikan materi ilmiah. Lalu, terakhir, sebagai mahasiswa kayak saya ini, sudah semestinya paham tentang aturan teknis ya. Ada 3 aturan teknisnya. Yang pertama, penggunaan yang benar. Kita harus teliti dalam tata bunyi seperti huruf F dan V, serta struktur kalimat yang minimal punya subjek dan predikat. Lalu tata aturan yang kedua ada ejaan. Jangan lupa menggunakan huruf kapital dan tanda baca sesuai standar dengan benar ya. Dan yang ketiga, karya ilmiah. Penulisan paragraf harus koheren, baik itu deduktif atau induktif, dan mengikuti struktur ilmiah mulai dari metodologi hingga simpulan. Nah, kesimpulannya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi teman-teman, tetapi cermin dari identitas dan kedisiplinan kita sebagai kaum terpelajar.
Dengan memahami ragam dan aturannya, kita bisa menempatkan diri lebih baik di masyarakat. Nah, kesimpulannya adalah bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi cermin dari identitas dan kedisiplinan kita sebagai kaum terpelajar juga nih. Dengan memahami ragam dan aturannya, kita bisa menempatkan diri dengan lebih baik di masyarakat. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang materi ragam bahasa ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video penjelasan saya ini. Teman-teman, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya Hadijah Della Rusfika, pamit undur diri. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Bye-bye.